ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, di dalam muka surat yang ke-13 semalam ada istilah muhazzar. Muhazzar yaitu orang yang akalnya sangat lemah. Dia bukan gila, dia masih punya akal, tapi akalnya sangat lemah. Ini juga termasuk dari orang yang tidak wajib berpuasa menurut Syekh Utsaimin. Baik, kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Masih di muka surat yang ke-15. Qal faslun an-nahyu an siyami yaumis syak. Larangan berpuasa pada hari keraguan, hari yang meragukan. Wa an Amr bin Qais, an Abi Ishaq, an Silata bin Zufar, qal kunna inda Ammar bin Yasir. Kami pernah ada di dekat atau di samping Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, fa utiya bisyatin masliyah. Lalu beliau didatangi, yaitu diberi kambing bakar. Faqal kulu, maka beliau mengatakan makanlah. Fatanaha ba'dul qaum, maka sebagian orang menyingkir, yaitu tidak mau ikut makan. Waqal inni shaim, dia mengatakan saya berpuasa. Faqala Ammar bin Yasir, maka Ammar bin Yasir mengatakan man shamal yaumal ladzi yushakku fi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan di situ, ragu-ragu ini sudah tanggal 1 Ramadan ataukah tanggal 30 dari Sya'ban, orangnya ragu-ragu, maka orang ini telah durhaka pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena agama itu dibangun di atas kepastian. Kalau belum pasti ini tanggal 1 Ramadan, berarti hukum asalnya dia adalah masih 30 Sya'ban. Karena hukum asalnya adalah kita tetap di atas keadaan semula sampai ada dalil atau sampai ada bukti yang memindahkan kita kepada keadaan yang lain. Maka selama belum ada bukti bahwasanya hilal itu telah muncul, bulan sabit tanggal 1 itu muncul, berarti hukum asalnya hari ini adalah masih di hari-hari Sya'ban. Hadis ini disebutkan mauquf, yaitu apa? Dari ucapan Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fi Syarhil Mumti' fal arjah anna yauma syak huwa yaumus salasina min Sya'ban. Pendapat yang paling kuat adalah bahwasanya hari yang diragukan itu masih hari yang ke-30 dari Sya'ban. Yaitu apa? Belum masuk ke Ramadan. Idza kana fis sama'i ma yamna'u ru'yatal hilal. Apabila di langit ada perkara atau suatu benda yang menghalangi dilihatnya bulan sabit. Mungkin mendung atau mungkin kabus atau mungkin asap jerebu dan sebagainya itu. Wa amma idza kanatis sama'u sahwan fala syak. Adapun kalau langitnya itu jernih dan bulan tetap tidak nampak, maka tidak ada keraguan, memang ini adalah tanggal 30, itu pasti. Yaitu belum masuk Ramadan. Selesai. Qala wa ma dhahaba ilaihil allamatu Ibnu Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah min anna yaumas syaki huwa yaumus salasina min Sya'ban, bahwasanya hari keraguan itu adalah hari ke-30 dari Sya'ban. Idza haladuna ru'yati ha'il, apabila ada benda yang menghalangi kita untuk melihat hilal, min sahab, mungkin berupa awan, au ghaim atau mendung, au dukhan atau asap, huwa madhabul jumhur. Ini adalah madhab mayoritas para ulama. Majoriti ulama berpendapat demikian, dan inilah yang betul. Wa huwa tarjihu Syekhul Islam. Ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam. Kama fi syarhi kitabis siyam minal umdah. Sebagaimana dalam syarah kitabus siyam dari Umdatul Fiqih yang disyarah oleh Syekhul Islam. Wa Ibnul Qayyim kama fi Zadil Ma'ad. Ini juga
wa Ibnul Qayyim, yang dipilih oleh Imam Ibnul Qayyim, wa Ibni Abdul Hadi, dan juga yang dipilih oleh Imam Ibnu Abdul Hadi, wal Hafidz fil Fath, juga Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa Son'ani fis Subul, Son'ani dalam Subulus Salam, wa Syaukani fin Nail, Syaukani dalam Nailul Autar, wa Syekhuna Yahya, dan juga Syekhuna Yahya Hajuri kama fi Ithafil Kiram, wa Syekhuna Al-Wadi'i. Baik, rahimahullah. Masalah hukmu siyami yaumis syak. Apa hukum berpuasa di hari yang masih meragukan tadi? Qala al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fi Syarhil Mumti', dalam kitab Syarhul Mumti', Syekh Utsaimin mengatakan was-shahihu anna shaumahu muharram. Yang benar adalah bahwasanya puasanya itu diharamkan. Idza qasada bihil ihtiyati li Ramadan. Apabila meniatkan puasanya tadi karena berhati-hati untuk Ramadan, bukan karena kebetulan puasa hari Isnin, hari Kamis atau yang semacam itu. Tayyib. Li hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Berdasarkan hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, man shamal yaumal ladzi yushakku fi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa puasa pada hari yang diragukan di situ, berarti dia telah durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul arba'ah wa allaqahul Bukhari fi sahihi. Diriwayatkan secara tergantung oleh Imam Bukhari, yaitu sanadnya tidak dilengkapi di bagian gurunya. Qultu wa huwa haditsun hasan. Saya katakan, kata Syekh Utsaimin, ini adalah hadis yang hasan. Kama taqaddama takhrijuh, sebagaimana telah berlalu takhrijnya. Oh alam, ini qultu ini kembali ke siapa? Karena dari atas ini masih kalam Syekh Utsaimin. Wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Juga berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, la tuqaddimu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Illa rajulan kana yasumu shauman falayasum. Kecuali seseorang yang sudah biasa berpuasa, maka sila dia berpuasa. Berpuasa kebetulan memang bertepatan dengan hari itu. Tayyib. Qala al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah wa li annahu naun minat ta'addi li hududillah. Dan juga puasa di hari yang meragukan tadi ini terlarang. Kenapa? Karena ini masuk dalam suatu jenis sikap melampaui batasan-batasan Allah Ta'ala. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, faman syahida minkumus syahra falayasum. Barang siapa tinggal di kampungnya pada hari itu, hendaknya dia puasa. Baik, di bulan itu, minkumus syahr, pada bulan itu. Berarti sebelum datangnya bulan Ramadan, kita tidak perlu berpuasa dalam rangka berhati-hati untuk bulan Ramadan. Allah telah membatasi. Tidak perlu kita merasa takut, oh jangan-jangan nanti Allah marah karena kita tidak puasa lebih atau apa. Jangan khawatir. Allah agamanya itu mudah dan senang. Tidak sulit, tidak rumit, tidak menyusahkan para hamba. Tayyib, wa qauluhu alaihi salatu wassalam. Tayyib, kalau maktuf ke atas. Tayyib, li qaulihi. Fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata salasin. Apabila kalian mengalami mendung, terhalangi oleh mendung, maka sempurnakanlah bilangan 30, yaitu apa? 30 Sya'ban. Jangan dalam rangka hati-hati, oh ini bulan mendung, nggak nampak. Sudah hati-hati aja, kita anggap besok sudah tanggal 1. Ini keliru. Rasulullah mengatakan kalau memang tidak nampak, jadikan besok itu tanggal 30. Jangan tergesa-gesa masuk ke tanggal 1. Jadi agama itu mudah, tidak perlu terlalu ketakutan. Yang penting apa? Kita berjalan sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Tidak perlu ketakutan sampai harus melebihi batasan. Selesai. Wa qala syekhuna Asy-Syaikh Yahya hafizahullah kama fi Ithafil Kiram, yaumus syakki fi nihayati Sya'ban. Yang namanya hari keraguan adalah di ujung Sya'ban. Yaitu apa? Di tanggal 29 orang ragu-ragu besok tanggal 1 atau masih tanggal 30. Nah, ini hari keraguan. Kalau tidak ada kalau belum nampak bulan, berarti memang ini masih tanggal 30 Sya'ban, belum masuk tanggal 1 Ramadan.
Bihaitsu la yudra hadzal yaumu min Sya'ban am Ramadan. Yang mana tidak diketahui bahwasanya hari ini, yaitu hari keraguan itu, adalah masuk dalam Sya'ban atau sudah masuk ke bulan Ramadan. Karena masalah tadi, masalah ada yang menghalangi ketika melihat hilal. Hadza huwa yaumus syak. Inilah yang namanya hari keraguan. Alladzi la yajuzu siyamuh. Yang mana tidak boleh kita berpuasa di situ. Puasa dalam rangka menyambut Ramadan. Wa amma yaumus syak hal ghadan min Syawal aula. Adapun hari keraguan, apakah besok ini termasuk Syawal? Yaitu hari ini adalah tanggal 29. Sementara bulan terhalangi oleh mendung atau apa, kita tidak tahu. Kita ragu besok ini 1 Syawal atau tidak, atau masih tanggal 30 Ramadan. La yazalu ghadan min Syawal au la yazalu min Ramadan, masih terus dari bulan Ramadan, yajibu siyamuh, maka wajib tetap kita puasa. Karena hukum asalnya kita masih di bulan Ramadan. Enggak keluar sampai jelas bahwasanya bulan itu nampak atau sudah sempurna 30 hari. Bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama, malam yura hilalu Syawal, selama hilal Syawal itu tidak kelihatan, belum nampak. Lil hadis fa'akmilul iddata salasin, berdasarkan hadis yang di atas, maka sempurnakanlah bilangan 30. Baik, fasal mata yajibu shaumi Ramadan, mata yajibu shaumu Ramadan. Bilakah wajibnya puasa Ramadan itu? Qal wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat hilal maka puasalah kalian. Yaitu apa? Melihat hilal 1 Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat hilal juga maka berbukalah, yaitu melihat hilal 1 Syawal, maka besok adalah hari raya. Fa in ghumma alaikum faqdurulah. Kalau kalian terhalangi oleh mendung maka tetapkanlah dia. Tetapkan apa? Kembali ke hadis yang di atas tadi. Tetapkanlah 30, yaitu apa? Besok masih tanggal 30. Belum pindah bulan. Tayyib. Masalah mata yajibu shaumu Ramadan. Bila wajibnya puasa Ramadan, yajibu shaumuhu bi ahadi amroin. Wajib puasa Ramadan dengan salah satu dari 2 perkara. Yang pertama, ru'yatu hilalih. Hilalnya itu sudah terlihat, sudah ternampak. Liqaulihi ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka barang siapa dari kalian hadir di kampungnya itu pada bulan itu, hendaknya dia berpuasa. Wa qaulihi alaihi salatu wassalam idza ra'aitumuhu fasumu. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat hilal maka puasalah kalian. Hilal apa itu? Hilal 1 Syawal, hilal 1 Ramadan, maka besok puasa. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Yang kedua, itmamu Sya'bana salasina yauman. Kita wajib puasa apabila hari ini memang sudah lengkap 30 hari Sya'ban. Besok pasti tanggal 1. Karena bulan Hijriyah, bulan Qamariyah tidak ada 31. Setelah 30 ya 1 langsung. Terkadang 29. Setelah 29 masuk tanggal 1. Li'anna syahrul hilali la yumkinu ayyazida ala salasina yauman. Karena bulan syahr, yaitu bulan-bulan itu yang setiap tahun adalah 12 bulan. Hilali, yaitu yang terkait dengan bulan sabit, yaitu Qamariyah, dia tidak mungkin lebih dari 30 hari. Tidak ada tanggal 31, sebagaimana tidak ada tanggal 28 saja. Pasti apa? 29 atau 30, sesuai dengan manzilah-manzilah dari bulan, seperti yang disebutkan di dalam surat Yasin. Baik, manzilahnya ujung akhirnya cuma 29 atau 30. Setelah itu kembali lagi seperti keadaan semula, bagaikan tandan yang tua. Wala yumkinu an yanqusa an tis'atin wa ishrina yauman. Tidak mungkin dia kurang dari 29 hari. Selesai dari Syarhul Mumti'. Faidah. Ada faidah, ar-ru'yah imma bil ainil mujarradah au bil wasailil muqarribah.
cara melihat hilal, melihat bulan sabit itu dengan mata kosong, mujarradah, yaitu mata telanjang, tidak pakai alat ini, tidak pakai teleskop dan sebagainya, au bil wasailil muqarribah, atau dengan alat-alat pendekat. Boleh memakai teleskop dan semacamnya itu, tapi jangan pakai mikroskop, jelas nggak sesuai ya. Mikroskop untuk lihat makhluk yang kecil-kecil, yang bersalah satu, yang dekat mungkin. Li'annal kul ru'yah, karena semua ini masuk dalam istilah melihat, sama saja dengan mata telanjang atau dengan dibantu alat-alat tadi. Yang penting apa? Memang kita melihat, bukan semata-mata menghitung-hitung. Kemudian faedah yang berikutnya, illam yural hilal, apabila hilal tidak nampak, aulam yashhad muslimun adlun bi ru'yatih, atau tidak ada seorang muslim yang agamanya lurus, dia bersaksi bahwasanya dia telah melihat, fayajibu ikmalu iddati sya'bana salasina yauman, wajib untuk menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Tidak ada info dari orang yang terpercaya di negeri ini atau negeri tetangga atau negeri yang agak jauh. Kita tidak ada informasi sama sekali dan memang hilal tidak nampak di sini misalkan. Maka jadikan besok itu tanggal 30. Tanbih, ada yang perlu diingat. Qala al-allamatu Ibnu Utsaimin rahimahullah fi Syarhil Mumti', qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Wa ulima minhu annahu la yajibu shaumu bimuqtadal hisab. Diketahuilah dari Rasulullah SAW, atau minhu dari sabda Rasulullah SAW ini, tidak wajib berpuasa dengan sebab tuntutan perhitungan hisab, yaitu apa? Perhitungan falakiyah. Falau qarrara ulama'ul hisab al-mutabi'una limanazilil qamar, kalau para pakar falak, pakar astronomi, yang mereka itu selalu mengikuti fase-fase bulan, mereka menetapkan annal lailata min Ramadan, bahwasanya malam ini bagian dari Ramadan, berarti besok puasa tanggal 1, walakin lam yural hilal, tapi hilal memang tidak kelihatan. Dan memang tidak ada saksi di tempat lain yang mengatakan dia telah lihat hilal. Fa innahu la yusam, maka tidak boleh kita berpuasa. Karena Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatih, puasalah kalian karena melihat hilal, bukan karena hisab. Barangkali hisab hanya di zaman sekarang, zaman Nabi tidak ada. Tak betul. Bahkan di zaman Nabi, para pakar falak itu banyak. Dalam artian apa? Orang-orang Romawi, orang-orang Majusi, mereka pakar falak. Dan memang itu sudah ada sejak zaman Yunani. Mereka adalah pakar falak. Sementara Yunani itu jauh sebelum zaman Nabi Isa. Ketika Yunani masa-masa jayanya di masa Iskandar the Great itu, sebelum dikalahkan oleh orang-orang Romawi, mereka adalah pakar-pakar hisab, pakar-pakar falak atau astronomi. Jadi astronomi sudah ada sejak dulu, tapi Nabi SAW melarang menggunakan itu di dalam masalah ibadah ini. Rasulullah bersabda, nahnu ummatun ummiyah, asyharuha kadza wa hakadza wa hakadza, tis'ah wa ishrin au salasun. Rasulullah mengatakan kita ini ummatun ummiyah. Kita adalah umat yang tidak menghitung-hitung dalam masalah menghitung apa itu? Menghitung peredaran bulan. Tapi apa? Kita disuruh lihat bukti secara langsung bahwasanya bulan adalah demikian, demikian, demikian. Yaitu apa? 29 hari atau terkadang 30 hari. Baik. Jadi kita dilarang untuk mengikuti metode orang-orang ahli falak. Karena ini adalah menyulitkan. Karena belajar astronomi itu memang sangat menyulitkan. Sementara agama ini mudah. Tinggal lihat bulan. Selesai. Kalau nggak nampak, agama itu mudah. Berarti besok masih tanggal 30. Tidak perlu kita mempersulit perhitungan yang sangat rumit. Baik. Qal li'anna syar'a 'allaqa hadzal hukma bi amrin mahsus wa huwa ru'yah. Karena syariat itu menggantungkan hukum ini, hukum masalah puasa, juga berikutnya nanti hukum masalah masuk ke bulan Syawal adalah dengan perkara yang mahsus, yang boleh ditangkap oleh indra, wa huwa ru'yah, yaitu apa? Terlihatnya bulan. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil al-hillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Orang-orang bertanya kepadamu tentang hilal, tentang bulan sabit. Untuk apa sih bulan sabit itu? Maka Allah Ta'ala berfirman, katakan kepada mereka, dia ini adalah waktu-waktu untuk manusia dan juga untuk waktu haji.
Jadi itulah hikmah untuk diadakannya bulan oleh Allah Ta'ala. Bukan untuk orang kemudian romantisme antara laki-laki dan perempuan, bukan itu. Tapi ini adalah untuk pewaktuan ibadah. Maka tidak boleh digantikan oleh orang-orang astronomi yang mempersulit diri sendirinya tadi. Makanya imam besar dari kalangan Syafi'iyah yaitu Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Uddah Syarhul Umdah, beliau mengatakan yaitu bahwasanya penggunaan ilmu astronomi yaitu perhitungan hisab untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan atau keluarnya bulan Ramadan itu adalah bid'ah, kata beliau. Baik. Wa qala ba'dul mutaakhirin, sebagian generasi terakhir mengatakan innahu yajibul amalu bil hisab, wajib beramal dengan perhitungan astronomi tadi idza lam tumkinir ru'yah, apabila tidak memungkinkan adanya ru'yah. Wa bihi fussira hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dengan itulah ditafsirkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Fihi qaulun Nabi SAW fa in ghumma alaikum faqdurulah, yaitu Nabi tadi mengatakan apa? Apabila mendung menutupi kalian maka uqdurulah, tetapkanlah dia. Kata sebagian orang tetapkan maksudnya apa? Sudah pakai hisab saja. Wa qala innahu ma'khudun minat takdir, uqduru itu dari takdir kata dia. Wa huwal hisab yaitu perhitungan. Walakinna shahih anna makna uqdurulah mufassarun bi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tetapi yang betul makna uqdurulah, tetapkan dia, ini telah ditafsirkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang disebutkan di atas tadi, annal murada bihi ikmalu sya'bana salasina yauman, bahwasanya yang dimaksudkan dengan tetapkan dia adalah menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena hadis Nabi satu sama lain saling menjelaskan. Sebagaimana ini juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Syifa'ul Alil. Hadis Nabi satu sama lain itu saling menerangkan, menjelaskan, melengkapi. Sebagaimana ayat satu sama lain juga saling menjelaskan dan melengkapi. Wa qala al-allamah Ibnu Baz rahimahullah kama fi Majmu'il Fatawa wa amaral muslimin, Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin idza kana ghaimun lailatas salasin, apabila ada mendung pada malam ke-30, an yukammilul iddah, hendaknya mereka menyempurnakan bilangan. Siapa yang nyuruh ini? Yang menyuruh adalah Nabi SAW. Sempurnakan bilangan 30, bukan malah kembalikan kepada falak. Nabi tidak menyuruh itu. Nabi menyuruh yang mudah. Kalau memang belum nampak, sudah besok adalah tanggal 30. Selesai. Tayyib, walam ya'mur birruju'i ila ulama'in nujum. Kata Syekh bin Baz, Nabi SAW tidak memerintahkan kita untuk merujuk kepada para ahli perbintangan. Walau kana qauluhum huwal asla wahdah, seandainya pendapat para ahli perbintangan itulah yang menjadi dasar satu-satunya, au aslan akhar ma'ar ru'yah, atau menjadi dasar yang lain bersama dengan penglihatan hilal, fi isbati syahr, di dalam penetapan bulan, la bayyana dzalik, niscaya Nabi menetapkan itu. Falamma lam yunqal dzalik, manakala hal itu tidak dinukilkan dari Nabi, bal nuqila ma yukhalifuh, bahkan yang dinukilkan adalah yang menyelisihi ini. Nabi sama sekali tidak pernah menyuruh untuk merujuk kepada para astronom. Dalla dzalika ala annahu la'tibara syar'an lima siwa ru'yah. Yang demikian itu menunjukkan bahwasanya secara syariat tidak ada yang terpandang dalam masalah ini kecuali penglihatan hilal tadi saja. Au ikmalal iddati salasin, atau menyempurnakan 30 bilangan 30 hari fi isbati syahr, di dalam penetapan bulan. Wa anna hadza syar'un mustamirrun ila yaumil qiyamah, dan bahwasanya ini adalah syariat yang terus berlangsung sampai hari kiamat. Qala Allah Ta'ala wa ma kana rabbuka nasiya. Allah Ta'ala berfirman, Rabbmu itu tidak lupa. Tidak lupa bahwasanya di sana ada cara untuk menghitung ini, menghitung itu. Tapi kenapa Allah Ta'ala tidak membahas masalah itu? Menunjukkan memang itu tidak terpandang, tidak ada gunanya di dalam masalah peribadatan macam ini. Baik. Kita habiskan satu lagi sedikit. Wa kama qala fi Majmu' Fatawa, sebagaimana beliau juga berkata dalam Majmu' Fatawanya,
Al-hisabu la yu'awwal alaihi fi ru'yati hilali Ramadan. Perhitungan bulan, hisab itu apa? Perhitungan astronomi itu la yu'awwalu alaih, tidak menjadi iktimad, tidak menjadi patokan di dalam penglihatan hilal Ramadan wala ghairih, dan juga dalam perkara yang lain minal ahkami syar'iyyah, dari hukum-hukum syariat bi ijma'i ahlil ilm, dengan kesepakatan ulama. Baik, ini sudah ada sejak dulu kesepakatan itu. Walaupun setelah itu ada orang-orang yang baru belajar kemudian dianggap sebagai ulama oleh masyarakat, tahu-tahu dia membenarkan masalah perhitungan falak, maka ini tidak terpandang dia, karena dia telah didahului oleh ijma'. Hakal ijma'a fi dzalika Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang menukilkan ijma' tentang masalah ini adalah Syekhul Islam. Ijma' berarti apa? Ini adalah pendapat Malikiyah, Hanafiyah, demikian pula pendapat Dzahiriyah dan Syafi'iyah serta Hanabilah. Baik. Jadi semua madhab telah sepakat bahwasanya ru'yatul hilal itu yang terpandang dan perhitungan falakiyah itu tidak terpandang dalam masalah ini. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.